Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة ضلالة اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tiada hentinya kita menjadikan rasa syukur kita dan beragam nikmat serta taufik hingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk melangkahkan kaki menuju rumah Allah ini, menunaikan kewajiban yang Allah tetapkan atas orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah perdagangan. Ma'asyiral mu'minin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan yang mulia ini. Dan tiada satupun yang bersinggungan dengan Al-Qur'an melainkan dia akan menjadi pemimpin di antara yang semisal dengannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan wasilah Jibril dan beliaulah pemimpinnya para malaikat. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliaulah khatamul anbiya, pemimpinnya para nabi dan pemimpinnya Bani Adam. Di bulan Ramadan, maka jadilah bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Di satu hari atau satu malam Lailatul Qadar, maka dia menjadi pemimpin dari seluruh malam di dalam satu tahun. Dan apabila orang menyibukkan diri dengan Al-Quran dan mengajarkannya, maka dia akan menjadi pemimpin. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan apabila di suatu wilayah dilaksanakan di sana kewajiban salat berjamaah, maka yang berhak memimpin adalah aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling fasih, paling menguasai Al-Quran. Sehingga tidak ada satu perkara pun di dunia ini yang dia bersinggungan dengan Al-Quran, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Termasuk di antaranya yang sudah kami sebutkan tadi, yaitu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di satu malam yang penuh dengan keberkahan. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang perkara satu malam ini di mana Al-Quran Allah turunkan. Allah pun menurunkan satu surat khusus, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Para ulama menyebutkan Al-Qadar memiliki dua keterikatan makna. Makna yang pertama adalah kemuliaan dan keagungan. Karena pada malam itu diturunkanlah petunjuk bagi umat manusia sampai akhir masa.
diturunkannya Al-Quran. Dan pemaknaan yang kedua berkaitan dengan takdir. Karena pada malam itu Allah menetapkan, Allah merinci apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan atas diri kita. Oleh karena itu betapa merugi orang-orang yang tidak memanfaatkan malam-malam bulan Ramadan untuk memohon kepada Allah. Karena sesungguhnya nasib kita 1 tahun ke depan ditentukan di malam tersebut. Al-Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni an Lailatul Qadar. Ahiya fi Ramadan am fi ghairihi?" Wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya tentang malam Lailatul Qadar. Apakah dia terjadi di bulan Ramadan ataukah di selain Ramadan? Maka kata Nabi, bal hiya fi Ramadan. Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Kemudian beliau kembali bertanya, atakunu ma'al anbiya ma kanu thumma rufi'at idza qubidu am hiya ila yaumil qiyamah? Apakah malam Lailatul Qadar itu bersama atau ada pada setiap nabi, ada pada setiap masa daripada para nabi, kemudian apabila mereka meninggal maka Lailatul Qadar itu diangkat, ataukah dia akan ada sampai hari kiamat, sampai akhir zaman? Maka kata Nabi, bal hiya ila qiyamis sa'ah. Bahkan Lailatul Qadar itu ada sampai hari kiamat nanti. Hadis ini secara sanad diperbincangkan oleh para ulama. Akan tapi insyaallah banyak hadis-hadis makna yang lain, dalil-dalil yang lain yang menguatkannya. Oleh karena itu ma'asyiral mukminin, Lailatul Qadar itu bukan hanya ada pada masa Rasulullah. Oleh karena itu apabila ada orang yang mengatakan bahwasanya turunnya Al-Qur'an itu hanya pada masa Rasulullah, setelahnya tidak ada lagi, maka jawabannya adalah Al-Qadar itu memiliki dua keterkaitan makna. Makna yang pertama adalah keagungan dan kemuliaan karena berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Makna yang kedua adalah malam ditentukannya perhitungan takdir seluruh makhluk sampai tahun ke depan. Oleh karena itu ma'asyiral mukminin, di antara keberuntungan yang bisa didapatkan oleh seorang mukmin pada hari malam Lailatul Qadar adalah wa anna lillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailatin min Ramadan. Allah Subhanahu wa taala itu memerdekakan sebagian hamba-hambanya, menstempel sebagian hamba-hambanya sebagai orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terdapat pada setiap malam daripada bulan Ramadan. Lebih-lebih pada malam Lailatul Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar itu penuh keselamatan. Betapa banyak hamba Allah yang dimerdekakan, betapa banyak hamba Allah yang menjadikan timbangan kebaikannya lebih berat dengan mendapati malam Lailatul Qadar. Betapa banyak hamba Allah yang diampuni pada malam-malam itu. Oleh karena itu, barang siapa yang mendapati Ramadan akan tapi dia keluar dari Ramadan belum diampuni oleh Allah, justru mendapatkan doa kejelekan, raghima anf, raghima anf, raghima anf, atau celaka, celaka dan celaka. Siapa? Di antaranya adalah apa? Man dakhala alaihi Ramadan fa kharaja minhu falam yughfar lahu. Orang-orang yang mendapati bulan Ramadan kemudian keluar dari Ramadan akan tapi dia belum mendapatkan stempel ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk mendapati malam Ramadan, malam Lailatul Qadar, dan mendapati stempel Allah merdeka dari api neraka serta diampuni dosa-dosanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumi liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim memberikan petunjuk kepada kita, taharru lailatul qadari fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari dari malam-malam bulan, dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dalam lafaz Muslim, taharru lailatul qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian di dalam lafaz yang lain atau di dalam lafaz Bukhari dan Muslim, Rasulullah juga bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir. Fa idza dha'afa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala as-sab'il bawaqi. Apabila salah seorang di antara kalian itu tidak mampu atau merasa lemah, maka janganlah dia kalah pada 7 malam terakhir. Di dalam lafaz Muslim, iltamisuha fi sabi'atin, iltamisuha fi tasi'atin tabqa wa fi sabi'atin tabqa wa fi khamsatin wa fi khamisatin tabqa. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 9 malam yang tersisa, pada 7 malam yang tersisa, dan pada 5 malam yang tersisa. Sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari, beliau dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya inna rijalan min ashabin Nabi, ada beberapa orang yang mengabarkan kepada Rasulullah bahwasanya mereka bermimpi melihat Lailatul Qadar pada tanggal 27, pada malam 27. Maka Rasulullah berkata, ura ru'yakum qad tawata'at ala 27. Saya melihat bahwasanya mimpi kalian itu sepakat menunjukkan pada malam 27. Faman kana mutaharriha falyataharraha fi 27. Fi lailati 27. Barang siapa yang hendak mencari Lailatul Qadar, maka carilah pada malam 27. Sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, wallahi inni la a'lamu ayu lailatin hiya. Demi Allah saya tahu malam apakah malam Lailatul Qadar. Al-lailatul lati amarana Rasulullah an naqumaha. Yaitu pada malam di mana Rasulullah memerintahkan kami untuk salat pada malam itu. Wahia Lailatul 27, yaitu malam ke-27. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau berkata, urajjihu annaha fi witrin minal ashril awakhir wa annaha tantakilu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari, beliau mengatakan, saya lebih menguatkan bahwasanya Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir, dan bahwasanya Lailatul Qadar itu berpindah dari satu hari kepada hari yang lain. Ibadah Allah, mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita semua untuk memanfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ibadah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين ومن شايعهم يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم نصرك إياهم اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا رزاق يا منان ارزقنا ومنا على المسلمين نصرا على أعدائهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. Tahukah Anda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satu bentuk dari sedekah jariah ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Mahad dan Madin, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan. Semoga Allah mudahkan. Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah, baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami. Jazakumullahu khairan.